obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah seperti biasanya obrolan Jumat Mubarak masih mengudara di ruang dengar Anda. Dan hari ini tema yang kita diskusikan yaitu keberagaman itu indah. Saya Muhammad Haikal Dapitan masih menemani ruang dengar Anda pada 1 jam ke depan, insyaallah. Mudah-mudahan obrolan kita pada pagi hari ini senantiasa menjadi obrolan atau acara yang dinanti-nantikan oleh para pendengar dimanapun Anda berada. Dan pendengar dimanapun Anda berada, hari ini narasumber yang hadir di ruang dengar Anda sangat luar biasa ya, karena sudah beberapa kali hadir di sini dengan topik-topik yang menarik dan pembahasan yang sangat menarik juga. Dan tentunya kami berharap Anda bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate pada obrolan Jumat kali ini. Baik teman-teman atau pendengar dimanapun berada, saya akan memperkenalkan kedua narasumber yang hadir pada saat ini. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Basaria Nainggolan MAG, Kepala Laboratorium Syariah IAIN Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Ibu Doktor juga bisa terus sehat dan bersemangat dalam syiar Islam. Haikal sehat toh? Alhamdulillah. Tadi Omba ya dari Sofifi kamari ini Omba pukul pung sampai speed terbang. Tapi karena semangat untuk ingin berdakwah di RRI, saya tetap bismillah, tawakalna, berzikir terus, Allah hantar sampai di Ternate. Jadi katanya orang yang hidup penuh dengan ombak itu kuat. Oh begitu ya. Insyaallah. Ya, jadi orang-orang pelaut itu kan terkenal dengan dengan keberaniannya. Tapi Ibu Doktor, kalau berasa lagi Ternate Sofifi kok ombak terusin pantat turun tak turun. Ada masanya toh. Ya, jangan terus toh. Ya, baik. Dari ketanggi. Baik, yang kedua ada Ibu Selviana Berta Hengkenang SPD, penyuluh agama Kristen Kota Ternate. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Pak Haikal. Ya, terima kasih sudah hadir di obrolan Jumat Mubarak. Sama-sama luar biasa. Mudah-mudahan sebentar yang kita diskusikan tentunya Ibu fans juga setunggu di sini. Dan ingin bergabung juga ya. Inilah uniknya obrolan Jumat Mubarak dengan penuh keragaman, mengundang seluruh narasumber, bukan cuma dari kalangan kita tetapi semua kalangan. Ya, baik. Oke, dan saya mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 082211537429 atau di 092131255521. Obrolan hari ini live ya, streamingnya, jadi Anda bisa bergabung dan langsung bertanya terkait dengan tema ataupun di luar tema bisa. Baik, sekali lagi, keberagaman itu indah. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber ya untuk memberikan pengantar. Yang pertama kepada Ibu Dr. Basaria Nainggolan MAG, Kepala
Laboratorium Syariah IAIN Ternate. Ibu, sebenarnya apa itu toleransi dalam keberagaman? Silakan. Ya, makasih Ustadz Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya cintai para pemirsa RRI di Maluku Utara dan yang setia Bung Roy ya, Roni. Oh, Bung Roni ya, yang selalu setia dengan RRI ya, selalu mengudara, dan Ustadz Haikal yang istiqomah tetap menyiarkan Jumat Mubarak ini suatu rahmat dari Allah ya, karena hal ini juga harus ditopang dengan kesehatan, kemauan ya, dan semangat. Dan Ibu Selviana Berta Heng Kenang, Ibu orang apa ini, Bu? Asli orang Tobelo. Oh, Tobelo ya, nggak ada dari Manado atau apa? Kalau lagi lihat dari marga saya itu sudah jelas pasti darah Sangir. Nah itu dari wajah, dari nama ya, ya. Biasanya kan begitu, dari wajah, dari, kalau saya dari Medan, Ibu ya. Jadi kalau masalah apa namanya ya, masalah agama, masalah ras itu kita orang Medan juga biasa ya. Kalau kami di Medan itu Ustadz Haikal, kita sambung dengan ini. Saya tinggal itu di Kelurahan Perdomuan ya, Pematang Siantar. Jadi kalau naik mobil itu sekitar 3 jam dari ibu kota provinsi Medan. Jadi saya tinggal itu kecil itu sudah letak rumah saya itu kita Islam, di sini Cina, di sini Kristen, nanti ke sana ada namanya Kampung Keling, orang India Tamil toh. Jadi kami itu sudah biasa mendengar keberagaman itu ya. Suara terdengar? Sudah. Oke. Baik. Tadi Ustadz Haikal, topik kita sebenarnya menarik ini ya, keberagaman itu indah ya, indah. Jadi kalau kita melihat pengertian keberagaman itu adalah kondisi di mana masyarakat memiliki perbedaan dalam berbagai aspek. Jadi kita baik ras, suku, agama, ya, budaya, bahasa dan pemikiran. Jadi ada keberagaman di dalam masyarakat kita. Jadi dia multikultural. Saya pernah dulu menulis tentang multikultural tapi dari perspektif gender ya, perempuan dan laki-laki itu. Pernah saya tulis tahun 2003-2004 ya. Masih saya ketua Pusat Studi Wanita STAN Ternate. Jadi kita menyoroti dari multinya itu, dari keberagaman itu. Jadi itu sudah sunnatullah sebenarnya Ustadz Haikal ya, bahwa ada keberagaman dalam kehidupan kita. Karena memang kalau kita dari awalnya ya, dari awal baik agama ya, budaya, ras, suku itu kan karena memang berasal dari beberapa daerah ya. Misalnya saya orang Batak ya, Ibu Selviana tadi dari Sangir ya, ketemu di Tobelo. Haikal orang mana nih? Orang suku apa? Suku apa? Campur-campur. Gado-gado. Iya. Jadi itu nggak bisa kita pungkiri dan tidak bisa dipaksakan. Memang seperti saya ya, dari orang Batak, lahir di Batak tapi tinggal di Maluku Utara. Jadi ada keberagaman suku di sini toh. Ada keberagaman agama. Saya agama Islam, Ibu Selviana Kristen apa nih? Kristen Protestan toh, karena Kristen itu ada Protestan, ada Katolik toh. Nah, itu dari sejarahnya bisa kita lihat kenapa ada Protestan, kenapa ada Katolik, itu dari sejarah. Kalau umat Islam itu ya aliran mazhab hukum, ada Hanafi, ada Syafi'i, ada Hambali, ada Hanabilah. Tetapi itu bukan menjadi suatu persoalan bagi kita. Tetapi bagaimana kita menyikapi keberagaman ini. Jadi jangan menjadi suatu konflik ataupun menjadi suatu pertentangan, tetapi berusaha untuk memahami keberagaman tersebut, sehingga kalau kita lihat itu ada beberapa hal yang harus kita lihat ya, yaitu kesederajatan ya, bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama. Itu sudah pasti di dalam undang-undang ya.
dalam agama juga. Kalau kita dalam agama Islam, Ibu Selpiana, di surah Al-Hujurat ayat 13 itu, jadi aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, gitu ada di Al-Quran. Nah, untuk apa? Lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Hari ini alhamdulillah saya kenal dengan Ibu Selpiana ya. Jadi saling kenal mengenal. Tetapi memang ada batasan di ayat tersebut. Yang paling dekat di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ini dari segi keimanan tuh. Jadi kalau dari segi keimanan tuh kita nggak bisa ganggu. Yang Kristen, yang Islam, yang Buddha itu dari segi keimanan, dari segi keyakinan, akidah. Tetapi dari segi hubungan manusia dengan manusia, interaksi manusia dengan manusia, itu kita memahami bagaimana ini Kristen. Misalnya mereka melakukan ibadahnya hari apa Ibu? Hari Minggu ya Ibu? Biasa hari Minggu. Hari Minggu ya, kita hormati mereka hari Minggu beribadah. Kalau kami kan memang setiap hari ya ada 5 ibadah. Sholat itu 5 kali sehari dalam semalam kita kerjakan. Dan hari Jumat itu khusus bagi laki-laki di masjid. Jadi kita hormati mereka dalam menjalankan ibadahnya. Jadi tadi kesederajatan, tidak ada perbedaan antara manusia. Jadi nanti menurut keyakinan kalau kami dalam Islam, perbedaan itu dari segi takwa ya, dari segi takwa. Saya dengan Ustaz Ekal ini belum tentu saya lebih tinggi, karena Ustaz Ekal lebih banyak dakwanya daripada saya. Jadi manusia tidak bisa memponis ya, bisa memponis, kita hanya bisa berbuat. Kemudian prinsip kebersamaan, itu tadi kesetaraan, toleransi ya, dan saling menghormati. Kebersamaan bersama-sama kita dalam membangun kemajuan negara kita, membangun lingkungan kita. Saya sebagai guru di Yayasan Ternate, Ibu Selpiana sebagai penyuluh, jadi bersama membangun supaya umat kita itu menjadi umat yang maju, kan begitu. Kemudian toleransi kita, kalau kami kan toleransinya ini pernah sudah dilakukan ya Ibu Selpiana. Kalau kami kembali ke sejarah itu, jadi ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali hijrah ke Madinah, maka dia mengeluarkan namanya Piagam Madinah. Jadi apa yang dikeluarkannya? Yang pertama mempersatukan persaudaraan antara Ansor dan Muhajirin. Jadi Ansor ini kan yang orang yang tinggal di Madinah, orang yang menolong kaum Muhajirin yang datang dari Mekah, itu dipersatukan dalam kesatuan iman ya, dalam kesatuan iman. Tetapi Rasulullah tidak berhenti sampai di situ. Dia juga mempersatukan persaudaraan di Madinah. Jadi di Madinah itu ada Nasrani, ada Yahudi. Jadi bukan hanya sekarang ya, pada masa Nabi itu sudah ada. Karena memang kalau dalam perjalanan sejarah agama ya, perjalanan dalam agama itu kan kita kenal ada Nasrani, ada Yahudi ya. Tapi kalau dalam perjalanan sejarah agama manusia itu ada Buddha, ada Hindu. Itu perjalanan sejarah dalam manusia mencari Tuhannya. Jadi Nabi itu mempersaudarakan antara Muslim ya dengan dengan orang Nasrani dan Yahudi. Jadi persaudaraan diikat oleh apa? Kebangsaan, ke tempat tinggal gitu. Bukan keimanan ya, tetapi persaudaraan sesama manusia. Makanya uhwah itu ada uhwah uhwah dalam waton ya, tanah air, ada juga dalam hubungan manusia ya, namanya basyariah, itu manusia itu Ustaz Eka. Basyariah amanah nih. Ya, bukan basyariah nenggolan ya. Ya. Terus mengelola perbedaan sebagai aset yang baik, konstruktif, bukan deskriptif. Jadi keberagaman ini dikelola sebagai sesuatu yang positif, bukan sebagai sesuatu yang negatif. Bagaimana kita bersama-sama untuk menjalankan apa yang harus kita jalankan, tetapi bukan mencari peluang negatifnya, tapi mencari peluang positifnya. Hari ini kan ada aspek positifnya. Misalnya hari ini Jumat Mubarak, kita bisa bersama-sama dengan Ibu Selpiana bagaimana memahami keberagaman ini. Jadi tugas kami sebagai, misalnya saya sebagai dosen yang memberikan pemahaman bagi mahasiswa saya bahwa ada orang lain di luar kita.
Tapi itu dalam masalah hubungan manusia dengan manusia. Tetapi kalau akidah itu kita nggak boleh campuri ya. Itu sudah final. Sudah final itu. Karena di undang-undang kan di pasal 29 itu juga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi udah final, kita tidak boleh campur tangan dalam masalah ibadah dan keyakinan. Jadi kalau dalam Islam itu Ustaz Haikal ada namanya akidah ya, keyakinan ya, ada namanya syariah, ada namanya akhlak. Jadi ketiga itu merupakan suatu kesatuan yang harus ada pada diri kita. Jadi kita di mana toleransi tadi, akhlak tidak. Bagaimana akhlak kita menyikapi orang-orang yang tidak seyakinan dengan kita. Mungkin itu dulu pengantar dari Ibu ya. Luar biasa Ibu. Luar biasa pengantarnya, membuat kita tercerahkan dan pengetahuan makin bertambah terkait dengan keragaman yang dikupas oleh Ibu Dr. Basaria. Kita kembali saya persilahkan kepada narasumber yang kedua, Ibu Selviana Berta Hengkenang, SPD, penyuluh agama Kristen Kota Ternate. Sekali lagi saya ingin bertanya, kalau dari pandangan umat Kristiani itu apa sih itu toleransi dalam keberagaman? Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Saya yang luar biasa. Juga Ibunda Basaria yang pemaparan tadi membuat saya wow, ternyata seperti ini gitu kan. Berbicara tentang toleransi sendiri, kalau dilihat dari segi agama, saya rasa kita semua agama pasti sudah mengajarkan tentang itu. Sudah dimunculkan sendiri. Dan saya tadi mengikuti pemaparan dari Ibunda Basaria, wow, luar biasa dalam pandangan Islam, ternyata toleransinya luar biasa dan tidak kalah juga dengan yang Kristen seperti itu. Dari berbicara tentang pandangan toleransi dari segi iman Kristen, saya rasa kita semua akan sama pemahamannya. Bagaimana kita menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati dalam perbedaan. Dengan keberagaman yang ada, manusia ini kita berbeda-beda dalam suku, ras, dan budaya. Dan melihat dari ajaran agama sendiri, kalau saya melihat dari perspektif Kristen, kami di Kristen diajarkan tentang kasih gitu kan. Tentang kasih itu yang menjadi hukum pertama dan terutama bagi kami umat Kristen. Bagaimana ketika Yesus mengajarkan tentang kasih. Nah, di dalam kasih itulah muncul bagaimana kita menampilkan sikap toleransi terhadap sesama. Kenapa? Karena kalau kita mengasihi orang lain, maka kita sanggup menghargai, sanggup menghormati mereka, sanggup menerima keberadaan orang lain di sekitar kita karena dasarnya sudah ada kasih. Jadi dilihat dari segi itu, kami diajarkan lebih pertama hukum yang paling terutama itu mengasihi Allah dulu kan, mengasihi Tuhan Allah, kemudian mengasihi sesama. Nah, kalau kita saja manusia sudah bisa mengasihi Allah kita, pasti kita akan sanggup mengasihi sesama kita manusia. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana toleransi itu sendiri akan muncul. Karena kita pasti akan tahu menghargai orang lain kan, menerima perbedaan mereka. Orang-orang mungkin datang dari berbagai tempat, dari berbagai budaya itu, kita pasti akan sanggup menerima itu dan sanggup menghargai itu. Jadi intinya dalam hal ini untuk menjaga hubungan yang baik dalam toleransi itu sendiri, maka pengajaran agama itu juga sangat paling penting bagi saya, bahwa ketika kita memahami ajaran kita masing-masing dengan baik dan benar dan tidak memaksakan ajaran kita juga ke orang lain karena masing-masing kita punya kan itu kan, pasti hubungan ini akan berjalan dengan baik dan toleransi di antara kita umat beragama itu juga akan sangat terjalin dengan baik. Sehingga dalam hal ini kalau melihat dari toleransi itu sendiri, Pak Ustadz Haikal dan Ibunda, kita melihat bahwa melihat dari segi ajaran agama kita bahwa toleransi itu penting dan tidak terlepas dari kehidupan kita semua.
Jadi sikap saling menghargai, saling menghormati, saling menerima. Yang tadi Ibunda sudah sampaikan, ada kesederajatan. Jadi kita sama gitu kan, menempatkan orang lain sama dengan kita. Tidak mengkotak-kotakan. Oh ini dari suku ini gitu kan. Oh ini dari agama ini. Tetapi kita sama-sama berbaur menjadi satu dalam keberagaman. Jadi saya sangat tertarik ketika melihat tema ini, keberagaman itu indah. Karena kita lihat, contoh saja kita lihat pelangi kan. Kalau dia satu warna tidak mungkin disebut pelangi kan. Dia dikatakan indah ya karena terdiri dari sekian warna. Jadi kehidupan kita itu indah karena adanya warna-warni, ada berbagai macam ragam yang muncul di dalam kehidupan kita sehingga itu menjadi indah. Nah, untuk terus menjaga ini tetap indah, maka toleransi itu sangat penting untuk kita lakukan dalam. Mungkin sampai di situ dulu, Pak. Baik, luar biasa ya. Tadi pengantar juga dari Ibu Silviana Bertahengkenang SPD, penyuluh agama Kristen Kota Ternate. Menarik pendengar dimanapun Anda berada ya. Terkait dengan tema kita, keberagaman itu indah. Dan saya persilahkan kepada Anda yang ada di rumah untuk bisa bergabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Ternate. Bisa Anda telepon di 0822 11537429 atau di 0921 3125521. Bersama ada Ibu Dr. Basaria Nainggolan MAG, Kepala Laboratorium Syariah IAIN Ternate, dan Ibu Silviana Bertahengkenang SPD, penyuluh agama Kristen Kota Ternate. Saya Muhammad Haikal Dapitan ya. Staf di bidang Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Baik, sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk di line telepon, saya ingin bertanya kembali kepada kedua narasumber. Yang pertama Ibu dulu, Ibu Doktor. Ibu, tantangan tokoh agama dalam menghadapi perkembangan zaman. Apa-apa serba dari rumah. Sehingga ada generasi muda tentunya beranggapan bahwa kenapa harus ke masjid, kenapa harus ke gereja, ibadah dari rumah saja bisa, begitu. Bagaimana pendapat dari Ibu? Ini susah nih soal ini. Bagaimana ya? Iya. Jadi apa namanya ini ya, pertanyaan Ustadz Aikal ini Ibu rasa sangat penting ya. Jadi itu pertanyaan betul ya dari kenapa mesti ke gereja, kenapa mesti ke masjid ya, di rumah saja kan boleh ya. Nah itu. Jadi memang dalam beragama, tadi keberagaman itu salah satunya adalah agama ya, keberagaman tadi. Jadi ada, kalau di Indonesia itu ada 5 ya, Islam, Kristen, Buddha, apalagi kepercayaan ya, ada Hindu, ya, iya, ada beberapa agama tuh. Jadi kalau Islam itu memang ada namanya ibadah sholat ya, ibadah sholat. Dan ini memang sudah menjadi suatu suatu ajaran ya, ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau sebagai seorang Muslim ya, yang beragama Islam, ada 2 yang harus dia patuhi, Al-Quran dan hadis. Rasulullah juga berkata, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kalau 2 perkara itu kita ikuti dan kita laksanakan, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Ini sholat ini, dulu kita bahas sholat ya. Jadi kalau orang Kristiani itu biasanya ke gereja ya. Di dalam hadis ya. Jadi untuk ke masjid itu memang kalau perempuan diutamakan di rumah. Tapi kalau laki-laki itu ke masjid ya, ke masjid. Jadi itu memang ada di dalam hadis. Jadi ada dalam hadis supaya laki-laki untuk sholat di masjid. Jadi itu merupakan suatu anjuran dalam agama. Itu dikatakan sami'na wa atokna, kami dengar dan kami patuhi. Jadi suatu yang tidak bisa lagi ditawari. Jadi kalau dalam agama itu kan ada yang qat'i, ada yang pasti, ada yang janni. Jadi yang qat'i itu adalah sesuatu yang perintah yang harus kita lakukan tanpa ada lagi pemikiran masuk di situ. Ya, tidak ada wewenang logika masuk di situ. Walaupun keberagaman tersebut juga salah satu aspeknya adalah keberagaman dalam pemikiran dan dalam pandangan. Tetapi dalam masalah akidah seperti sholat ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan.
dan itu kan sudah ada imbangan pahalanya ya. Ustadz Aikal lebih tahu itu ya, bagaimana kalau kita selalu sholat di masjid, apalagi kalau safnya di saf pertama di depan itu. Jadi orang-orang yang mencintai masjid itu ya, orang-orang yang mencintai masjid itu orang-orang yang mencintai agamanya dan pahalanya luar biasa. Jadi memang kalau anak-anak muda itu memang selalu begitu. Tetapi kita sebagai tokoh agama ya, memang harus berlahan dan memastikan supaya mereka memahami bahwa ini adalah ajaran agama yang wajib kita ikuti. Sami'na wa ata'na, tidak ada ruang pemikiran di sana ya. Tidak ada ruang pemikiran di sana atau ijtihad di sana, tidak ada, karena dalam agama Islam itu nanti ada ruang yang bisa kita istihadkan. Misalnya nih RR ini kan merupakan ruang istihad ini. Dakwah kita tidak lagi, istilahnya dakwah kita nggak hanya di masjid ya, ataupun tidak hanya di majelis taklim, tetapi corong RR ini merupakan istihad karena dia substansinya adalah memberikan pencerahan kepada umat. Jadi kalau ada yang tanya itu, anak-anak, wahai para remaja ya, ayo kita supaya keyakinan kita itu terlaksana dan kita bisa menerima, karena dari keyakinan tadi, dari keyakinan agama kita tadi, kita bisa berlapang dada. Alam nasrolaka sodra wa wadokna angkat. Itu agama mengajarkan. Jadi kalau kita salah satu orang yang bisa bertoleransi atau menerima keberagaman adalah orang yang berlapang dada, termasuk berlapang dada dalam menjalankan ibadah. Jadi dia tidak sempit hati, tidak sempit langkah untuk ke masjid. Ya. Kadang begini Ibu, turang nih, kayaknya saya di kompleks ini saya cuma ini minoritas nih, banyak yang mayoritas, jadi saya malu mau pergi sholat, atau saya malu mau pergi ke gereja misalkan begitu. Itu gimana tuh? Kebaikannya, pahalanya yang harus kita lihat. Karena satu langkah itu dihitung oleh Allah pahalanya. Dalam agama itu niat saja sudah diberi pahala, apalagi melaksanakan. Jadi motivasi dalam hidup ini bukan karena manusia, tetapi karena Allah, karena Tuhan ya, kalau dalam agama Kristen ya. Jadi karena Allah motivasinya. Jadi mudah-mudahan dari karena kita sendiri atau bagaimana dengan perilaku kita, nanti ada teman kita yang ikut. Karena mengajarkan kebaikan itu bukan hanya dengan seperti kita berceramah, tetapi juga dengan contoh dari kepribadian kita, bagaimana supaya orang bisa lihat gitu, Ustaz Eka. Baik, kalau dari Ibu Silviana Berta Hengkenang, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih juga Ibunda yang sudah menyampaikan. Ini tantangan ya, pertanyaannya dengan kondisi zaman saat ini ya. Bagaimana anak-anak muda kadang berpendapat ngapain ke masjid, ngapain ke gereja, dari rumah saja boleh. Dengan menggunakan fasilitas yang ada. Dan ini ketika pertanyaan ini dilontarkan tadi, wah apa ya, memang benar ini seperti yang Ibunda tadi katakan, bahwa pertanyaan ini agak rumit gitu kan, gampang-gampang susah lah sebagai tokoh agama. Karena terus terang kebetulan saya juga selain penyuluh agama, saya seorang pimpinan gereja di salah satu gereja yang ada di Halmahera Utara, khususnya di Kecamatan Kao, daerah transmigrasi. Dan ini tantangan loh buat saya sebagai seorang pemimpin gitu kan. Aduh, ini gimana hari Minggu gereja, terus kehadiran umat nih kebanyakan nggak ada gitu kan, terada yang hadir. Kenapa? Cek, orang ikut live streaming saja kan. Sekarang tuh kan kayak gitu, lagi tren-trennya ibadah live streaming hari Minggu pagi malam. Ada sering beberapa gereja kan selain ibadah di gereja, mereka live streaming kan. Nah, dan ini memang tantangan bagi saya, tantangan berat. Kenapa? Dalam Kristen kita sendiri ada yang namanya persekutuan kan, orang-orang percaya. Baik, kita tahan dulu, ada penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, di mana Pak? Dengan Pak Sam di Tanah Tinggi. Oh, Pak Sam di Tanah Tinggi, silakan Pak Sam. Tema kita keberagaman itu indah, silakan. Ibu-ibu yang cantik-cantik.
biar kita cara berkuliah tapi suaranya kita mampu dengar. Terima kasih banyak Pak. Jadi menyangkut dengan toleransi ini, saya rasa semua agama ini menganjurkan kedamaian, lain sebagainya. Apalagi di agama Islam ada salah satu ayat yang saya lupa ayatnya, tapi artinya begini: berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana aku Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini ayat Quran. Terus menyangkut dengan toleransi, Bu, ada batasnya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku, bagi kamu agama. Ini berarti menyangkut dengan masalah ibadah. Jangan kita saling mencemohkan. Itu dasarnya. Yang ada di tengah-tengah agama ini, perdamaian ini terjalin bagus. Provokator yang ada di agama yang satu ke agama yang satu, ini semua ada provokatornya. Untuk itu, kalau boleh, para penyuluh dan para ustadz, para kiai segala macam, tolong menyampaikan yang bagus-bagus dengan suara yang manis, suara yang lembut. Pendeta juga begitu, supaya bagus. Kalau tidak, menyinggung dengan satu sama dengan yang lain, maka terjadi hal yang kita semua teringinkan. Oke, makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Sam didampingi. Ini curahan hati saya juga Pak Sam. Dan Pak Sam bilang juga di Corong RRI ya bagus juga. Nah, silakan Ibu Silviana untuk menanggapi atau lebih dilanjutkan kembali. Silakan. Terima kasih, saya tanggapi dulu yang tadi ya penelpon Pak Sam. Pak Sam luar biasa, terima kasih. Dan ini menjadi tugas kami. Pak Sam sudah sampaikan pesan penyuluh para tokoh agama. Terima kasih Pak untuk mengingatkan saya secara khusus sebagai penyuluh agama untuk menyampaikan berita-berita agama dengan baik. Memang ini toleransi ini kalau kita salah untuk misalnya menyampaikan dalam bahasa kita, ini bahaya. Jadi dalam pengajaran agama masing-masing kita bertugas sebagai tokoh agama, sebagai penyuluh agama, tugas kita menyampaikan masing-masing ajaran agama dengan bahasa agama yang baik dan benar, tidak menyinggung satu dengan yang lain, menghormati agama yang lain, tidak ada kata-kata ejekan dan sebagainya yang membuat orang lain terluka. Karena masing-masing kita punya ajaran masing-masing kan. Jadi saling menghargai, intinya kalau kita mampu menghargai diri kita sendiri dulu gitu kan. Kita hargai dulu diri kita sendiri. Kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, maka kita akan mampu menghargai orang lain. Jadi pemahaman agama juga itu memang benar-benar harus mantap. Terima kasih. Dan saya mungkin lanjut dengan tadi tantangan tokoh agama menyikapi perkembangan zaman saat ini, bagaimana orang muda beranggapan bahwa tidak usah ke tempat ibadah, tidak usah ke masjid, tidak usah ke gereja, dari rumah saja boleh. Nah, untuk menghadapi masalah ini, kita memang tidak bisa keluar dari hal itu karena memang sudah zamannya kan, sudah generasi Z gitu kan. Anak-anak muda sekarang semua serba online, semuanya serba internetan dan sebagainya. Sehingga ibadah-ibadah juga mereka menganggap ikut saja yang dari YouTube mungkin nonton, terus dengarkan khotbah gitu kan. Akhirnya tidak ke gereja, tidak ke masjid. Padahal sebenarnya dibutuhkan sebuah persekutuan gitu. Dari kami Kristen ada persekutuan orang-orang percaya, itu salah satu, terus dari gereja persekutuan. Kenapa harus ada persekutuan? Di situ kita berkumpul karena di situ ketika kita beribadah bersama-sama kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain dalam proses ibadah dengan lagu-lagu. Misalnya kami ada lagu-lagu yang dinyanyikan, doa bersama, kemudian mendengarkan khotbah-khotbah secara langsung. Itu rasanya memang beda dengan kalau cuman hanya dengar terus ikut live streaming, beda sekali. Dan untuk menghadapi situasi ini, maka kita sebagai tokoh agama itu sendiri ini yang harus
harus jeli untuk melihat situasi. Apa sih yang dimau oleh kaula muda itu kan? Karena ini yang dihadapi nih kaula muda rata-rata seperti itu. Malas ke gereja, nanti ikut live streaming saja. Apalagi kalau malam minggu kau begadang, ini bahaya. Hari Minggu lonceng babunyi, bukan bangun mandi tapi malahan tidur karena pikir dengar saja kan. Yang penting HP Androidnya punya pulsa data, aman lah sudah. Tapi ini yang sekarang yang orang hadapi ini sama-sama nih. Takutnya begini. Membiarkan mereka mengikuti secara online, mungkin dengar dari YouTube, nonton dari YouTube dan sebagainya, nggak tahu pengajaran apakah itu benar, Bu, ya kan? Karena ada sekian banyak pengajaran yang sudah keluar dari ajaran agama yang sesungguhnya, dan ini tantangan besar loh untuk kita semua agama gitu kan, untuk tokoh-tokoh agama. Takutnya mereka hanya sebatas dengar, mungkin ada video-video yang mereka nonton, tetapi kajian materinya yang dikasih itu sebenarnya tidak sesuai lagi dengan ajaran Alkitab, mungkin dengan ajaran Al-Quran, mungkin sudah tidak sesuai lagi kan. Beda kalau misalnya mereka datang ke tempat ibadah secara langsung kan, ada sekian banyak orang di situ bisa dengar langsung, dan misalnya kalau ada yang tidak dimengerti kan bisa selesai mungkin ibadah bisa sharing tuh kan, bisa diskusi. Saya biasa suka diskusi, bukan sharing kalau ada kegiatan-kegiatan pembinaan kerohanian. Ayo kita sharing, untuk apa? Untuk bisa menyatukan pemahaman ajaran agama itu dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran agama kita berdasarkan kitab suci gitu kan, supaya tidak ada ajaran-ajaran lain yang muncul yang nantinya merusak pemahaman masing-masing. Dan ini memang pertanyaan Pak Ustadz Haikal tadi tentang tantangan ini kayak bagi saya ini PR gitu kan. Bagaimana menghadapi ini? Yang pastinya dalam hal ini bagi saya bahwa pengajaran agama yang baik dan benar itu memang harus tidak ada tawar-menawar. Mungkin itu dulu dari. Baik ya. Sekarang ke Ibu Dr. Basaria. Tadi menanggapi pertanyaan dari Pak Sam. Silakan Ibu Doktor. Iya. Ini memang saya sepakat dengan Pak Sam ya tentang masalah akidah. Jadi kita kembali ke bahasa toleransi itu dulu apa toh? Jadi toleransi itu adalah saling menghormati ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan tasamu ya, saling menghormati. Jadi menghormati di sini. Kemudian menghargai manusia satu dengan lainnya. Jadi menghargai pendirian seseorang mulai dari pendapat atau pandangannya. Jadi kalau masalah akidah itu kita nggak bisa masuk ya, maksudnya nggak toleransi di sini adalah menghargai. Jadi ketika umat Islam beribadah di masjid, yang lain tidak boleh ganggu begitu. Jadi ketika umat Kristen beribadah di gereja, umat lain juga tidak ganggu. Itu jadi saling menghormati. Itu jadi di situ toleransinya. Kita tidak masuk ke substansi agamanya, ke akidahnya kita nggak masuk ya, karena memang di dalam Al-Quran lakum dinukum waliyadin itu jelas, bagi kamu agamamu, bagi kami agama kami. Jadi masing-masing yang memiliki kepercayaan itu masing-masing menjalaninya. Tetapi bukan mengajak, ayo kalau misalnya umat Islam hari Jumat ajak yang Kristen, tidak, yang begitu juga yang Kristen ketika hari Minggu ya, kalau orang Batak bilang liturgi kalau kami bahasa ajak ya, itu enggak. Jadi kita hanya menghormati sebatas itu. Jadi kalau masuk akidah ada batasnya. Ya, jadi yang kebersamaan itu ya gini, dalam pendidikan, dalam misalnya gotong royong, kita sama-sama kegiatan-kegiatan sosial ya. Kalau dalam istilah agama itu muamalah. Jadi toleransi yang dilarang dalam Islam itu mempertukarkan akidah, jelas tidak boleh ya, mempertukarkan akidah. Memang betul, saya juga tahu di dalam agama itu pasti ada misionaris yang ingin, tetapi ya mungkin ini perlu, karena kita bukan lagi zaman apa nih, kayak Belanda datang ke Indonesia atau ya bukan zaman penjajahan lagi. Jadi jangan hal-hal itu mungkin perlu kita hindari ya. Saya masih ingat, saya masih tapi nggak mungkin saya bilang di sini toh. Maksudnya itu hal-hal itu mempertukarkan, nggak usah kita bahasanya bahasa yang tentram ya.
Kemudian ikut serta dalam peribadatan agama lain, nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi yang Islam silakan, yang Kristen silakan, atau mengikuti ajaran agama lain. Jadi di sini batasannya memang sudah dibatasi, dia mutlak ya. Jadi akidah itu adalah sesuatu yang mutlak dan tidak dapat dikompromi. Ini yang mesti kita pahami ya. Baik. Ya, Tahan dulu, ada pertanyaan yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Haikal dengan Paleo. Oh, Paleo di Tidore. Di apa? Hiri. Oh iya, astaga. Paleo lupa tuh. Paleo ini rajin ini. Rajin sekali Paleo sudah tadi monitoring, cuma baru mau bergabung. Kali-kali Paleo diundang Ustaz Iya, Eka. boleh sekali. Itu iya. Silakan Paleo. Sampai adik ini kan banyak Apa tuh? Paleo. Apa tuh? Yo, Iya, silakan. maksudnya begini. Mm-mm. Apa yang Halo? Signal. Ya, nanti bisa bergabung kembali ya Pak Leo di Pro 1 RI Ternate. Silakan Ibu Doktor. Tadi apa Ibu yang mau sampaikan? Selesai ya? Iya. Ya, baik. Ini adalah satu pertanyaan yang menarik. Sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk kembali. Menghadapi isu-isu agama. Ya, baik. Kita tahan dulu. Kayaknya ini Pak Leo bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya, ada silakan. gangguan tadi. Iya, gangguan. Silakan Pak Leo. Iya, jadi toleransi beragama ini kita butuh kenyamanan. Iya. Untuk Perlu kenyamanan. kita ya enjoy saja. Kenapa kita bingung-bingung? Iya. Tidak usah bingung. Iya. Bingung betul Pak. Namanya kita bertoleransi beragama itu kita harus hidup bertoleransi yang bagus. Betul. Hidup ini butuh ketenangan. Betul, Tidak usah betul. kita bingung-bingung lagi. Jadi kita sepakat dengan kita kakak senior Pak Haji Sam di Tanah Tinggi tadi. Oh iya. Betul. Saya setuju, saya sependapat dengan beliau karena jangan beliau angkat bahwa jangan menjadi provokator, mengapa jangan? Iya. Karena menurut saya itu saya ingat bahwa Tompe Jokulano Sultan Ternate mereka berikan bahwa Balakuse Kano-Kano itu harus kita jaga. Bala itu apa? Rakyat. Kusu itu apa? Islam. Kano itu apa? Kristen. Jadi itu beliau harus ketua satukan dalam satu hati. Kita harus jaga. Di sinilah generasi-generasi muda itu harus melihat itu adat aturan di Jatilan Maluku Keraha ini. Dan kita Pak Sambilan tadi memang betul. Barangkali nanti Pak Ibu saja dengan Ibu Pendeta juga memberikan pemahaman kepada generasi kita supaya sehingga jangan ada masalah yang kurang bersahabat. Betul. Barangkali itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leo di Hiri. Siapa Selamat yang siang. mau jawab nih? Ya, siapa yang mau jawab? Ibu Pendeta atau Ibu Dokter? Ibu dokter mungkin. Oke, boleh. Boleh Ibu Iya. Dokter. Jadi menarik ini Pak Sam dengan Pak Leo ya. Memang kita juga pendekatannya juga mesti juga melakukan pendekatan adat ya. Adat siatorang tadi. Kalau saya salah sebut apa ya Pak Leo diluruskan ya. Tadi bala apa? Bala khusus si kano-kano itu kan bisa kita apa? Ini menarik ini. Ini saya Ibu jadi ingin penelitian ini. Iya betul. Jadi budaya. iya pendekatan ada siatorang. Saya ingat ada siatorang ini siapa Ustadz Ekal yang meninggal itu yang ada bukunya. Lupa Ibu yang itu dulu pernah almarhum suami Ibu juga menulis ini. Ada siatorang jadi pendekatan apa nilai-nilai apa ya akhlakul karimah. Siapa tuh ya? Ustadz Ekal nggak ingat? Iya, saya lupa tuh. Iya, perangkat adat Kesultanan Ternate lagi. Jadi
Jadi adat istiadat orang ini kan adalah kebiasaan hukum yang diyakini sebagai nilai-nilai dasar masyarakat Ternate ya. Jadi kalau Sultan sudah menetapkan Balakusu si Kano-Kano tadi, itu berarti sudah kajiannya sudah sangat mendalam, karena dia sudah melihat potensi masyarakat yang ada di Ternate, bahwa ada Islam, ada Kristen. Tetapi keduanya dalam masalah akidah tidak boleh dicampuri ya. Jadi yang di sini kita harus tegaskan adalah menghormati, saling menghargai. Bukan kita masuk dalam masalah agama masing-masing. Jadi yang Islam silakan mengikuti ajaran agamanya, yang Kristen juga mengikuti ajarannya. Tetapi memang ada pihak-pihak kadang-kadang ingin merusak hubungan ini. Kita nggak tahu itu. Hari ini kita bahasanya bahasa tentram ya, kita nggak masuk di situ, nanti perlu juga ada apa. Jadi adat istiadat ini kita laksanakan karena ini adalah himbauan dari Sultan. Kalau nggak salah salah pemahaman, Sultan itu kan sebagai panutan ya, sesuatu yang harus diikuti. Jadi Sultan itu menetapkan itu bukan dari pemikiran beliau sendiri atau pemaksaan beliau, tetapi memang sudah melihat kondisi masyarakat Ternate. Jadi saya bagus kalau kita menghidupkan nilai-nilai keberagaman ini dengan pendekatan adat ya, apalagi Ternate kan terkenal dengan kesultanannya. Maluku ini kan terkenal dengan para raja-rajanya ya. Itu mungkin dari Ibu ya. Kalau dari Ibu Pendeta, Ibu Selviana silakan. Terima kasih. Ini saya tertarik sekali dengan adat siatoran yang ada di Kota Ternate. Saya belum terlalu memahami benar tentang Balakusu Kano-Kano, tapi saya ingat beberapa waktu yang lalu, waktu Kementerian Agama melaksanakan kegiatan moderasi beragama lewat kegiatan Bercerita Kampung, di kesempatan itu salah satu narasumbernya adalah Yang Mulia Pak Sri Sultan, dan beliau mengupas tentang adat siatoran ini Balakusu Kano. Saya sangat tertarik dan memang saya pengen belajar lebih lagi tentang adat siatoran ini yang ada di Kota Ternate. Dan Kota Ternate, saya boleh katakan Kota Ternate adalah kota toleransi, kota moderasi beragama, istilah kita Kemenak saat ini kan. Bagaimana melihat keberagaman yang ada di Kota Ternate, hanya sebuah pulau, kota kecil, tetapi berbagai suku bangsa ada di sini, berbagai budaya ada, kemudian agama. Saya rasa Kota Ternate ini salah satu kota kecil yang semua agama ada di sini loh. Muslim ada, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu juga ada. Jadi luar biasa Kota Ternate ini. Kota yang kecil tapi menarik gitu kan. Semua ada di sini. Lapisan masyarakat, lapisan agama semua ada. Dan kita harus terus jaga, pelihara adat ini, adat siatoran yang ada di Kota Ternate tanpa tanpa menyepelekan ajaran agama masing-masing gitu kan. Masing-masing kita ayo dengan ajaran agama kita. Kristen dengan ajaran Kristen, Muslim dengan ajaran Muslim, ya begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lain. Tetapi tanpa kita menghilangkan adat yang sudah terpelihara sejak awal di Kota Ternate. Ini luar biasa. Dan ini menjadi satu perekat mungkin untuk kita semua umat yang ada di Kota Ternate, masyarakat yang ada di Kota Ternate, ketika kita belajar, melihat dan bagaimana melakukan itu dengan ajaran agama kita masing-masing, dan adat istiadat budaya yang ada di sini terus kita pelihara. Saya rasa itu akan menjadi sebuah warna yang indah untuk Kota Ternate itu sendiri. Baik, tak terasa waktunya sudah habis ya. Di penghujung terakhir ini mungkin berikan closing statement terkait dengan tema keberagaman itu indah kepada Ibu Dokter dulu ya, silakan. Iya, makasih Ustadz Eka. Iya. Jadi kita ambil tema memang hari ini keberagaman itu indah ya. Karena dengan keindahan hidup ini akan menjadi lebih terasa indah. Nah, itu aja. Jadi kalau kita mau menjalani hidup ini dengan indah, maka kita harus memiliki
pandangan hidup yang baik. Perspektifnya mesti positif ya, dalam melihat siapapun orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Baik, untuk Ibu Pendeta, Ibu Silviana, silakan. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Menutup bagian ini, keberagaman itu indah. Karena kalau tidak beragam pasti tidak indah. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga keberagaman yang ada di Kota Ternate yang kita cintai bersama ini. Saling menghargai, saling menghormati, saling menerima perbedaan satu dengan yang lain. Terlebih lagi saya mengutip bahasa kami, saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka kehidupan kita pasti akan indah. Terima kasih. Terima kasih. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa sudah 1 jam kami membersamai Anda pada program acara Obrolan Jumat Mubarak dengan tema keberagaman itu indah bersama Ibu Dr. Basaria Nainggolan MAG, Kepala Laboratorium Syariah IAIN Ternate. Terima kasih Ibu Doktor. Sama-sama Ustaz Eka. Dan yang kedua Ibu Pendeta Silviana Betra Hengkang SPD, Penyuluh Agama Kristen Kota Ternate. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bergabung kembali dengan tema-tema yang menarik lainnya ya di kesempatan yang berikutnya insyaallah. Dan saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda pendengar sekalian. Tetap dengarkan obrolan Jumat Mubarak di edisi yang akan datang, dan saya mengajak kembali untuk Anda bisa mengikuti di channel YouTube Khazanah Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.